Terekam CCTV, pencuri kotak amal di Masjid Agung Jeneponto dikecam warga. CFD Boulevard Panakukang tampung 870 pedagang. Rehab gedung DPRD Makassar tumbuh pusat, estimasi 375 miliar rupiah. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama gagal juara Red Bull Rookies Cup 2025. Aksi nekat seorang pria mencuri isi kotak amal terekam jelas oleh kamera pengintai, CCTV, di Masjid Agung Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Dalam rekaman CCTV yang beredar, pelaku terlihat memasuki area masjid saat kondisi sepi. Dengan santai, pelaku mendekati salah satu kotak amal, kemudian membongkar paksa dan menggasak uang di dalamnya. Setelah berhasil, pelaku langsung meninggalkan lokasi menggunakan sepeda motor. Pengurus masjid baru menyadari aksi pencurian ini setelah melihat kondisi kotak amal yang rusak. Mereka segera memeriksa rekaman CCTV dan menemukan bukti aksi pencurian tersebut. Salah satu pengurus Masjid Agung Jeneponto, Ustadz Abdul Rahman Akmal mengungkapkan, peristiwa ini terjadi sekitar pukul 1.12 WITA, pada Rabu 10 September dini hari. Dari hasil pencurian ini, pelaku berhasil menggasak uang kotak amal senilai 2 juta rupiah. Aksi ini pun membuat geram para jemaah dan pengurus masjid. Akmal menambahkan, pihaknya akan melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib dengan harapan pelaku bisa segera ditangkap. Warga sekitar juga mengecam tindakan pelaku. Mereka meminta aparat kepolisian segera menindak tegas pelaku agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari. Car Free Day, CFD, Boulevard Panakukang kini menjelma bukan hanya sebagai ruang olahraga warga kota Makassar, melainkan juga pusat ekonomi kerakyatan baru. Setiap minggu pagi, jalanan utama di kawasan Boulevard yang biasanya dipenuhi kendaraan bermotor berubah menjadi ruang bersama ribuan warga untuk berolahraga, bercengkerama, sekaligus berbelanja. Kawasan ini kini menampung total 870 pedagang, terdiri dari 790 pedagang UMKM yang sudah beraktivitas sejak awal serta tambahan sekitar 80 pedagang kaki lima, PK5, dari Anjungan Pantai Losari yang direlokasi. Camat Panakukang, Muhammad Arif Fadli, memastikan penataan para pedagang berjalan dengan tertib. Bersama Sekcam dan Lurah setempat, ia meninjau langsung aktivitas CFD pada Minggu 14 September. Ari menjelaskan, penataan lokasi pedagang dilakukan dengan memperhatikan kondisi sekitar. Area sisi selatan yang berdekatan dengan pemukiman warga sengaja dikosongkan, sementara pedagang diarahkan menempati sisi utara hingga ke kawasan Hotel Denpasar. Langkah ini, kata Ari, bukan sekadar memberi ruang berjualan, tetapi juga membuka peluang ekonomi yang lebih besar. Lokasi Boulevard dinilai strategis karena dikelilingi hotel berbintang, apartemen, hingga pusat bisnis. Ditambah akses transportasi online yang memudahkan pengunjung, kawasan ini menjadi pasar potensial bagi para pedagang kecil. Dari pantauan lapangan, sebagian pedagang mengaku bisa memperoleh pendapatan antara Rp500.000 hingga jutaan rupiah hanya dalam satu hari CFD. Fakta ini menunjukkan betapa CFD Boulevard Panakukang bukan hanya memberi dampak sosial, tetapi juga menjadi motor ekonomi rakyat di Makassar. Katanya, Wali Kota Makassar, Munafri Arifudin, sebelumnya menegaskan komitmennya untuk terus menyediakan ruang bagi UMKM dan PK5. Relokasi pedagang dari Losari ke Boulevard adalah bagian dari upaya tersebut, agar para pelaku usaha kecil tetap memiliki ruang hidup tanpa mengganggu ketertiban umum. Pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, dipastikan gagal meraih gelar juara Red Bull Rookies Cup 2025 setelah tidak finish, DNF, pada balapan pertama seri terakhir di sirkuit dunia Misano Marco Simoncelli. Veda terjatuh di tikungan 14 saat balapan menyisakan 4 lap setelah terlibat insiden dengan pembalap Kirgistan, Yaroslav Karpushin. Hasil tersebut membuat pembalap asal Gunung Kidul, DY itu tidak mendapatkan poin. Sementara itu, rival terkuatnya, Brian Uriarte, berhasil memenangi balapan dan meraih tambahan 25 poin. Tambahan poin tersebut membuat Uriarte mengoleksi total 216 poin, yang tidak mungkin lagi terkejar oleh Veda dengan 170 poin. Dengan hasil ini, Uriarte memastikan diri sebagai juara Red Bull Rookies Cup 2025. Posisi runner-up yang sebelumnya dipegang Veda pun tergeser oleh pembalap Malaysia, Hakim Danish, yang kini unggul 1 poin darinya.
Danish finish di posisi ke-10 pada balapan Misano, cukup untuk merangsek naik ke posisi kedua klasemen. Di sisi lain, pembalap Indonesia lainnya, Kiandra Ramadipa, tampil impresif dengan finish di posisi kelima. Hasil ini membuat Kiandra mengoleksi 92 poin dan sementara berada di peringkat ke-8. Balapan kedua di Misano akan berlangsung Minggu 14 September pukul 13.45 waktu Indonesia Barat. Bagi Veda, laga tersebut menjadi kesempatan terakhir untuk merebut kembali posisi runner-up dari Hakim Danish. Kiandra juga masih berpeluang finish lebih tinggi, bahkan hingga peringkat ke-6, jika mampu meraih poin maksimal pada balapan terakhir. Upaya pemerintah Kota Makassar untuk mempercepat proses rehabilitasi gedung DPRD Makassar yang terbakar terus berjalan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, PU, Makassar, Zuhaelsi Zubir, memastikan seluruh dokumen teknis pendukung sudah diserahkan ke Kementerian PUPR sebagai syarat pengajuan permohonan bantuan. Menurut Zuhaelsi, dokumen yang dikirim tidak hanya berupa surat resmi, tetapi juga dilengkapi dengan as-built drawing atau gambaran bangunan, spesifikasi teknis, serta detail engineering design, DED, gedung existing. Kelengkapan dokumen ini penting agar pemerintah pusat memiliki data menyeluruh terkait kondisi fisik gedung. Lebih jauh, Zuhaelsi mengungkapkan bahwa estimasi awal anggaran rehabilitasi mencapai 375 miliar rupiah. Nilai ini masih berupa kalkulasi teknis awal dan bisa berubah setelah dilakukan pembahasan lebih lanjut bersama pemerintah pusat. Estimasi 375 miliar rupiah, ucapnya singkat. Meski dokumen sudah diterima, kepastian rencana pembangunan ulang gedung DPRD Makassar masih menunggu hasil survei tim dari Kementerian PUPR. Tim tersebut akan melakukan penilaian langsung terhadap kondisi struktur bangunan, apakah masih layak dipertahankan atau harus dirobohkan total. Sementara itu, wacana penggunaan gedung sementara bagi DPRD Makassar telah ditetapkan. Namun, fokus utama Pemkot Makassar saat ini adalah memastikan dukungan anggaran dari pemerintah pusat agar proses rehabilitasi gedung DPRD bisa segera direalisasikan. Langkah ini sekaligus menjadi ujian koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat, mengingat gedung DPRD bukan sekadar kantor wakil rakyat, tetapi juga simbol demokrasi lokal yang fungsinya vital dalam penyelenggaraan pemerintahan Kota Makassar. Sebelumnya, pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, menyiapkan alokasi dana darurat sebesar 900 miliar rupiah untuk membangun kembali gedung DPRD dan pemerintahan seluruh Indonesia yang terdampak demonstrasi. Selain itu, dana tersebut juga diprioritaskan guna memperbaiki fasilitas umum yang rusak akibat aksi unjuk rasa sejak 25 Agustus lalu. Hal ini disampaikan langsung oleh anggota DPR RI fraksi Partai Keadilan Sejahtera, PKS, Meiti Rahmatia. Ia menyebut anggaran ini mencakup rehabilitasi sejumlah gedung DPRD yang terdampak. Diketahui, sejumlah kantor DPRD menjadi sasaran perusakan dan pembakaran aksi massal, di antaranya DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, DPRD Kota Makassar, DPRD Kota Solo, DPRD Sumatera Selatan, DPRD Kota Kediri, DPRD Kabupaten Jepara, hingga DPRD Jawa Barat yang merupakan aset Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR.